Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek 3 kami selama 1 semester ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah proyek 3. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Aliza Rizky Fitriana, dan rekan saya, Dina Rizky Anissa Putri, akan mulai menjelaskan proyek yang kita buat. Untuk proyek 3 kali ini kami membuat sistem informasi monitoring smartvendors.com. Website ini atau bisa disebut smartvendors.com adalah penyedia layanan monitoring kegiatan endorsement di Indonesia dalam rangka mendukung para pelaku usaha maupun tokoh terkenal untuk meningkatkan pemasaran terhadap usahanya. Dan juga memberikan solusi digitalisasi endorsement bermutu dan meningkatkan efektivitas pengelolaan data, efisiensi penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada proyek smartendorsement.com. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada halaman home. Di halaman home ini terdapat beberapa fitur. Yang di atas ini adalah halaman-halaman yang kita bisa akses seperti home, about us, contact us, login maupun register. Kemudian di bagian sini ada terdapat banner dari smartendorse.com yang berisikan kalimat endorsement dan manajemen dan tombol untuk menuju ke halaman kontak us. Pada bagian di sini juga terdapat informasi tentang di mana kita bisa menghubungi smartendorse.com, yaitu di tombol kontak us. Selanjutnya ada fitur apa yang kita sediakan untuk pelanggan, yaitu pertama ada Good Endorsement Management, yang kedua Systematic Recording of Endorsement, yang ketiga Anti-Fraud Monitoring Endorsement, dan yang terakhir Safe Database Storage. Untuk yang selanjutnya, bagian ini adalah informasi tentang berapa endorsement yang sudah dilakukan pada website ini. Yaitu ada 945 jam kerja, 100.280 review yang bagus, 578 endorsement yang sudah dilakukan, dan 26 awards. Dan yang terakhir ada informasi tentang sosial media yang bisa dihubungi terkait smartendorse.com. Kemudian ini ada useful links, yaitu hampir sama seperti yang di atas, menuju halaman-halaman yang kita tuju, dan ada kontak us berupa message, dan kita bisa mengirimkan message tersebut melalui tombol ini. Untuk halaman yang kedua yaitu about us. Di halaman About Us ini hampir sama, ada banner dan ada tombol kontak us. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ada penjelasan sedikit tentang smartendorse.com, kemudian ada visi dari smartendorse.com, dan ada tombol kontak us. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu terdapat informasi developer dari smartendorse.com, yaitu saya sendiri, Aliza Rizky Fitriana, dan rekan saya, Dina Rizky Alinsa Putri.
Untuk bagian paling bawah hampir sama seperti halaman home. Untuk halaman yang ketiga yaitu halaman kontak us. Di sini hampir sama, ada banner dan ada tombol kontak us dan ada beberapa informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pelanggan kepada smartendorse.com, yaitu yang pertama ada phone, ada email, dan ada location dari kantor smartendorse.com. Dan yang di bawah, paling bawah yaitu hampir sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya halaman login akan dijelaskan oleh rekan saya Dina Rizky. Terima kasih. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya Aliza, di mana untuk fitur login sendiri ini dia itu digunakan untuk user yang sudah mendaftar untuk endorsement, baik itu sebagai endorser maupun shop owner. Di sini bisa kita lihat bahwa dia login menggunakan email dan password. Kemudian ada fitur untuk siapa yang lupa untuk akun passwordnya. Kemudian di sini terdapat link untuk ke register. Jika kita klik, maka dia akan masuk ke fitur register, di mana fitur register ini dia itu berisi form register bagi user yang akan mendaftar untuk endorsement, baik itu shop owner maupun endorser sendiri. Kemudian ini saya akan mendemokan untuk registernya. Di sini emailnya saya menggunakan hijab ngalam. Saya isi passwordnya. Kemudian kita klik register. Maka akan langsung menuju ke halaman shop owner. Di sini untuk hijab ngalam sendiri ini dia sebagai shop owner. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang mana ada dashboard. Dashboard ini isinya itu berisi list para endorser yang terdaftar pada sistem. Sehingga shop owner dapat memilih dengan siapa mereka melakukan endorsement. Untuk yang view profil ini, dia digunakan untuk melihat data endorser, dan button endorser ini digunakan untuk melakukan pendaftaran endorsement terhadap endorse tersebut. Di sini ada Arif Muhammad, Rasel Fanya, Nagita Salavina, Baim Wong, Fadil Zaidi, Gita Savitri, Jerome Pauline, Atta Halilintar, dan Dedi Corbuzier. Di mana pada masing-masing list endorse ini kita bisa melakukan aksi untuk view profil dan endorse. Berikut untuk view profilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk Arif Muhammad ini udah ada penjelasannya bahwa nama, ada Instagramnya, emailnya, ada nomor HP-nya, kemudian ada alamat untuk apa yang akan di-endorse, kemudian rincian harganya. Kemudian ini fitur untuk kembali ke profil endorse. Nah, selanjutnya untuk fitur endorse sendiri, jika saya klik untuk yang bernama Nagita Slavina, maka dia akan langsung masuk ke form tambah endorse. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada form untuk namanya, ada email, ada alamatnya, kemudian online shop-nya, kemudian ada nomor HP-nya, terus berapa lama untuk mengendorse, kemudian ini untuk upload filenya, gambarnya, bukti
bukti gambarnya atau file itu. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan untuk apa, kayak story, kemudian untuk post saja, kemudian apa, story dan post. Selanjutnya bisa kita klik save, maka dia akan langsung tersimpan. Kemudian untuk cancel sendiri, dia akan langsung kembali ke halaman awal, yaitu halaman dashboard. Kemudian untuk yang lainnya ini juga sama seperti yang Arif Muhammad dan Nagita Salavina. Kemudian fitur yang kedua ada profil shop, di mana profil shop ini berisi biodata diri dari shop owner atau hijab ngalam, dapat dilakukan penambahan maupun penghapusan. Di sini bisa dilihat ini untuk profilnya, kemudian ada namanya, emailnya, password, alamat, dan phone. Kemudian selanjutnya ada fitur endorsement, di mana fitur endorsement ini berisi list dari para endorse. Bisa kita lihat bahwa di sini ada online shop-nya, kemudian how long, ada which one, prosesnya, untuk prosesnya, kemudian di masing-masing list ini kita bisa melihat satu persatu untuk detailnya. Ini untuk detail dari online shop-nya sepatu ngalam. Kemudian ini untuk baju ngalam. Dan seterusnya. Kemudian untuk fitur new endorsement sendiri, dia sama seperti yang ada di dashboard tadi, dia akan memasukkan endorsement. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu ada shipping, di mana shipping ini berisi form untuk pendataan barang yang akan dikirim ke endorse. Bisa kita lihat ini terdapat sama seperti yang endorsement, dia juga bisa nambah pendataan barang yang akan dikirim. Di sini terdapat beberapa form, ada nama, email, alamat, nama online shop-nya, kemudian nomor telepon, kemudian tipe apa, kemudian ada endorsement codes, kemudian ada ekspedisi, jenis pengirimannya itu milih apa. Di sini kita menyediakan JNE Express, JNT Express, kemudian ada si cepat, dan ada bukti untuk transfernya. Selanjutnya, untuk di sini, di halaman awal ini, dia kalau semisal kita sudah melakukan new shipping, maka dia akan langsung ada di list di sini. Kemudian bisa kita lihat bahwa di shipping shop ini dia menampilkan beberapa yang sudah kita lakukan pada new shipping. Selanjutnya untuk endorsement monitoring, di sini terdapat beberapa list monitoring dari yang melakukan endorse dan artis siapa yang kita endorse. Kemudian di sini kita bisa lihat ada start date dan ada finish date. Kemudian berapa lama untuk artisnya siapa dan online shop-nya siapa. Di sini kita juga bisa melakukan aksi view dari masing-masing list ini. Nah, ini untuk listnya sama, cuman di sini itu kita hanya menunjukkan bahwa khusus untuk list dari masing-masing all shop. Kemudian untuk help center sendiri, ini digunakan untuk informasi kontak yang dapat dihubungi ketika shop owner memiliki kendala dalam mengoperasikan sistem. Di sini ada nomor teleponnya, kemudian ada emailnya, kemudian ada lokasinya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Aliza. Kemudian di fitur endorsement ini
terdapat fitur edit, di mana kita bisa melakukan edit ketika kita mengalami masalah atau penggantian bukti atau harinya, kita bisa melakukan edit di sini. Selanjutnya untuk yang bagian endorse akan dijelaskan oleh rekan saya, Aliza. Baik, saya akan melanjutkan untuk sistem informasi monitoring endorsement bagian yang sebagai endorser. Pertama, kita bisa melakukan register terlebih dahulu. Kita akan melakukan register sebagai endorser. Ini. Loro. Aneh kakean Mbak. Kemudian klik tombol register. Nah, setelah register dan langsung melakukan login, maka halaman pertama yang diakses yaitu dashboard endorser. Di bagian atas di sini ada avatar dari user yang masuk, yaitu Halo Arif Muhammad, dan ada bar untuk search. Kemudian di halaman dashboard ini terdapat tabel siapa saja yang melakukan endorse ke Arif Muhammad, yaitu ada ID all shop, ada online shop name-nya yang melakukan endorse, dan informasi berapa hari mereka mengendorse, dan apa jenis dari endorse-nya. Kemudian di sini sebagai endorser dapat melakukan proses, dapat melakukan pemrosesan terhadap endorse yang sudah masuk. Jika tulisannya adalah proses, berarti endorser ini sudah memilih untuk mengiyakan endorse tersebut. Kemudian kita bisa klik view untuk melihat detail dari endorse-nya, yaitu ada online shop name, berapa lama, jenis endorse-nya, dan apakah proses atau belum diproses. Kemudian fitur kedua yaitu ada profil dari endorser. Di sini profil endorser bisa menambahkan terkait informasi pribadinya, yaitu nama, ada Instagram link-nya untuk agar bisa dilihat oleh shop owner, kemudian email,
Lalu password ini berisikan sesuai saat register. Kemudian ada phone, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di sini ada jenis dari endorsement yang endorser punya, yaitu semisal Arif Muhammad ini endorse-nya di bidang pakaian. Kemudian terdapat term ini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh endorser kepada shop owner, seperti rate harga atau berapa hari mereka bisa mengendorse dan lain sebagainya. Dan ketika sudah terisi semua, bisa kita klik save untuk menyimpan datanya. Kalau clear akan menghapus semua isiannya dan cancel akan kembali ke dashboard awal. Kemudian selanjutnya ada fitur tentang endorsement monitoring. Di sini endorser bisa melihat siapa saja yang sudah membayar, online shop mana saja yang sudah membayar terkait endorsement yang sudah dibuat, yaitu tentang online shop name-nya, artis name-nya, berapa lama, start date, finish date, dan upload. Untuk view ini kita bisa lihat untuk detail dari endorsement monitoringnya, yaitu online shop name, artis name, berapa lama, hari dimulai, dan hari berakhirnya. Kemudian fitur yang terakhir, yaitu ada help center, untuk fitur untuk membantu pengguna jika terkena kendala dalam mengoperasikan sistem, yaitu ada telepon, email, dan location. Kemudian jika kita klik avatar ini akan kembali ke website sebelumnya, website halaman awal, lalu kita bisa melakukan logout. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait hasil dari proyek 3 kami, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester pada semester 7 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.